Innan nasra ma'as sabri. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu selalu akan menyertai kesabaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini memang kita pasti akan mengalami cobaan, ujian dari Allah yang berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kadang membuat diri kita susah, yang terkadang membuat diri kita sedih, yang terkadang membuat diri kita galau. Nah, ujian itu pasti akan kita alami. Masing-masing kita pasti akan mengalami ujian keimanan tersebut. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan pasti akan membuat kita susah, pasti akan membuat kita sedih, pasti akan membuat kita galau. Dan itu kita harus bisa menyikapinya agar kita tidak termasuk orang yang gagal di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita yakini bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, susah apapun yang Allah berikan kepada kita, kesulitan apapun yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi cobaan, menjadi ujian keimanan kita, kegalauan apapun, kesedihan apapun yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan cobaan berupa musibah, semua itu pasti akan berakhir. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada waktunya. Semua pasti berbatas dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita, ma indakum yanfadhu wa ma indallahi baqa. Ma indakum yanfadhu, segala sesuatu yang ada di sisi kalian, yanfadhu, sifatnya adalah semu, dan itu pasti akan berakhir. Termasuk musibah yang kita alami, termasuk kesedihan yang kita alami, termasuk kesusahan yang kita alami. Itu semuanya pasti akan berakhir. Ma indakum yanfadu, segala sesuatu yang ada di diri kalian yanfadu, semua itu sifatnya semu dan pasti akan berakhir. Termasuk kesedihan dan kesusahan kita. Pasti akan berakhir. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi motivasi bagi kita, menjadi targhib bagi kita, bahwa di dalam menjalani musibah ini Allah pasti akan memberikan pertolongan dan kemudahan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kegalauan, yang berupa kesusahan, yang berupa kesedihan, atau yang berupa musibah. Yang pertama, yang harus kita coba yakinkan di dalam diri kita, itu adalah percaya terhadap qadar Allah. Ini yang pertama. Kita harus betul-betul meyakini terhadap qadar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, termasuk musibah yang saat ini kita alami, kesedihan yang saat ini kita alami, kesusahan yang saat ini kita alami, semua itu adalah atas qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus pertama kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang qadar yang terjadi pada kita. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah itu menulis qadarnya makhluk, qadarnya seluruh makhluk, ya, sebelum langit dan bumi itu diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan, qadar kita, qadar seluruh makhluk itu sudah Allah tuliskan. Dan itu harus betul-betul kita yakini. Ya, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, termasuk kesedihan, kesusahan, kegalauan yang saat ini kita alami, itu semuanya sudah Allah tuliskan. Sudah Allah tuliskan qadarnya. Jadi ketika kita menyadari tentang hal itu, maka kita tinggal menjalani. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika kita bisa beriman, memantapkan iman kita terhadap adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesusahan yang ada di dalam diri kita ini akan perlahan-lahan hilang. Dengan keyakinan dan keimanan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bil qadar, beriman terhadap qadarnya Allah,
percaya, yakin penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah atas qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan beriman kepada qadar. Maka yudhibul hamma, akan menghilangkan kesusahan. Ham itu adalah kesusahan memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi. Ya, susah karena memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi, itu namanya ham. Ya. Terkadang kita begini, kita memikirkan masa depan kita itu nanti bagaimana saya ke depannya, selanjutnya nanti bagaimana. Itu sudah ada kesulitan tersendiri di dalam diri kita. Ya. Memikirkan sesuatu yang belum terjadi saja itu sudah menjadikan kegalauan di dalam diri kita, kesusahan, bahkan menjadikan kesedihan di dalam diri kita. Nah, ketika kita beriman kepada qadha dan qadar dari Allah, maka yudhibul ham. Kesusahan yang ada di dalam diri kita, yang kesusahan itu tadi karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi, maka itu akan perlahan-lahan hilang. Karena keyakinan kita terhadap qadarnya Allah. Nah, keyakinan terhadap qadarnya Allah itu juga termasuk keyakinan bahwasanya ketika Allah memberikan kesusahan, ketika Allah memberikan kesulitan, ketika Allah memberikan musibah, maka itu juga pasti akan berakhir dan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pertolongan. Jadi sebuah keyakinan itu, keyakinan tentang qadar dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar yakin bahwa ini adalah qadar dari Allah, tetapi juga meyakini dan memahami bahwa ketika Allah memberikan musibah, maka Allah akan memberikan pertolongan, kemudahan. Nah, itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita, supaya kita meyakini betul bahwa yang pertama, semua yang terjadi pada diri kita itu adalah atas qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi ketika kita diberi ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah berupa sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat diri kita susah, sesuatu yang membuat diri kita galau. Yang kedua, yang pertama tadi, setelah kita mempercayai, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah atas kehendak Allah, atas qadar dari Allah, maka yang kedua adalah bagaimana menghadapi segala sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita susah, membuat kita tidak nyaman, itu dengan cara bersabar dan juga istirja. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada diri kita itu adalah disebut sebagai musibah. Nah, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bersikap ketika Allah memberikan cobaan berupa musibah. Allah memberikan petunjuk, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar itu. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika dia mendapatkan musibah, maka qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah, langsung kalimat istirja itulah yang kemudian diucapkan. Dapat sesuatu yang membuat dirinya sedih, membuat dirinya galau, membuat dirinya susah, langsung istirja. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada saya dari musibah yang saya alami ini, dan berikanlah ganti dengan yang jauh lebih baik daripada musibah ini. Itu yang dinamakan istirja dan kemudian bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah memberikan petunjuk kepada kita, isbiru wasabiru warabit. Ya ayyuhalladzina amanu, ini disebutkan, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Ya. Kalau sabar itu kemudian sudah mau habis, wasabiru, berusahalah lagi untuk sabar, disambung lagi kesabaran itu. Kalau sudah mau habis lagi, maka warabitu, dan menyambunglah kalian, menyambung kebaikan-kebaikan, termasuk menyambung kebaikan dari kesabaran itu tadi. Sambung terus, artinya kalau kesabaran itu sudah mau habis, terus disambung, sampai kemudian kita bisa melewati
cobaan yang berupa musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, inilah bagaimana cara kita menyikapi cobaan atau ujian keimanan yang Allah berikan kepada kita berupa kesedihan, berupa kesusahan. Nah, sekarang yang ketiga, cara kita menyikapinya adalah dengan meyakini. Ya, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, ketika kita mendapatkan cobaan, ujian keimanan yang berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita harus meyakini. Yang pertama tadi itu yakin terhadap qadar Allah. Yang kedua, dijalani dengan istirja dan sabar. Yang ketiga, kita yakin atas pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus betul-betul kita yakini. Kenapa kita begitu yakin dan harus yakin? Karena Allah sendiri yang sudah menjanjikan. Karena Allah sendiri yang sudah menjanjikan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini yang menjadi garis. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya beserta kesulitan, usra pasti, yusra pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu sebuah keyakinan. Allah yang memberikan petunjuk langsung kepada kita, Allah yang langsung berfirman kepada kita, bahkan ayat itu diulang oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjanjikan setiap kita mengalami kesulitan, setiap kita mengalami kesusahan, ya, musibah, pasti Allah akan memberikan pertolongan, pasti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Itu sudah menjadi janjinya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan petunjuk kepada kita. Innan nasra ma'as sabri. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu selalu akan menyertai kesabaran. Nah, kalau kemudian di yang kedua tadi, ya, kita menjalani musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kesabaran, maka pasti yang ketiga Allah akan memberikan kemudahan dan Allah memberikan pertolongan. Innan nasra ma'as sabri. Pasti Allah akan memberikan kemudahan, pasti Allah akan memberikan pertolongan, sehingga kita bisa menyikapi, menjalani musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini yang harus betul-betul kita yakini, bahwa semua kesulitan yang kita alami itu pasti akan Allah berikan kemudahan. Dan yang kita yakini lagi bahwasanya ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqo. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk kesedihan, kesusahan, semua pasti akan berlalu, pasti akan berakhir. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Kita sikapi musibah, kesusahan, kegalauan itu dengan mengeluh, atau kita sikapi dengan bersabar dan istirja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah pilihan. Jangan sampai kemudian kita menghadapi cobaan yang berupa musibah dengan mengeluh saja. Karena ada 4 tingkatan orang ketika mengalami kesusahan. Yang pertama, ada ar-roja. Dia ini adalah orang yang ketika mengalami musibah, mengalami segala sesuatu yang menyedihkan, kesusahan, dia hanya bisa mengeluh, dan mengeluh. Dan mengeluhnya ini hanya kepada manusia. Karena setiap masalah ketika kita laporkan, ketika kita ceritakan kepada manusia, bukan semakin mengecil tapi semakin membesar. Ini yang harus kita sadari. Nah, kalau hanya sekedar mengeluh kepada manusia tidak akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tapi ketika kita mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita. Yang kedua, tingkatan kedua, orang-orang yang mengalami musibah, kesulitan, kesusahan, ada yang namanya as-sabru. Tingkatan yang kedua adalah sabar. Dia bisa sabar, mengucapkan kalimat istirja tadi, kemudian bisa sabar. Yang ketiga tingkatan adalah ar-ridho. Dia bisa ridho terhadap qadarnya Allah. Ridho terhadap qadarnya Allah yang berupa musibah yang Allah berikan kepada dia. Tingkatan yang keempat adalah asyukru. Mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, justru dia bisa bersyukur. Ini tingkatan yang luar biasa. Walaupun itu sulit, tetap kita berusaha. Jangan sampai kemudian kita hanya menjadi golongan yang pertama ini tadi, yang
hanya bisanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Nah, sekali lagi kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, termasuk kesusahan, kesulitan, musibah yang terjadi pada diri kita, ini pasti akan berakhir. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Segala sesuatu yang ada di diri kalian itu sifatnya semu dan pasti akan berakhir, sedangkan segala sesuatu yang ada di sisinya Allah, kebahagiaan akhirat, itu semuanya adalah baqa, semuanya kekal. Demikian, jazakumullahu khairan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.